Gua juga paham kali kalau main judi online itu dosa. Kalau tahu dosa, kenapa masih main? Siapa yang main sih bangsat? Gak usah bangsat-bangsatan juga kali Jan, biasa aja. Sorry, maksudnya Bang Isa tadi. Terus lu dapet duit dari mana? Jual sawah orang tua. Gila lu Jan, sawah mah bisa buat investasi, malah dijual cuma buat beli moge. Kagak, bercanda gua, elah, serius amat. Gue pakai duit dari uang imbalan karena gue ngebantuin orang. Bantuin apa Gege? Bisa-bisanya sampai dapat dipakai buat beli moge. Ngebantuin orang asing, gak kenal juga gua mah. Emang lu disuruh ngapain? Tapi janji ya, kalau gak boleh ngasih tahu ke siapa-siapa. Kayak sama siapa aja lu Jan. Gue disuruh buat ngebakar rukonya Pak Jarot. Astagfirullah Janu, ganteng-ganteng Oon juga ya lu. Lah, kenapa Oon? Ini mah namanya bisnis kali ngap. Bisnis. Ini mah lu berbuat kejahatan kocak. Lu gak mikir gimana nasibnya orang-orang yang ada di dalam ruko itu. Lu juga gak mikir gimana Pak Jarot kalau sampai tahu lu yang ngebakar rukonya. Awalnya gua juga kagak mau disuruh sama orang itu, tapi dia bilang kalau berhasil ngebakar rukonya Pak Jarot bakalan dikasih duit 50 juta. Ya gimana lagi, gua juga kebetulan pengen beli moge, jadi ya gua terima aja. Orang-orang kayak lu gini jangan sampai jadi pejabat dah Jan, bisa-bisa korupsi terus. Emang gak pengen jadi pejabat, orang pengennya jadi pengusaha. Emang udah gak waras lu, udah ngelakuin kejahatan masih aja gak sadar diri. Udah Sat, biarin aja, ntar juga dapat batunya sendiri. Kita cari tempat nongkrong lain, jangan nongkrong sama pelaku kriminal. Kita ke rumah Pak Jarot gak Jak? Ngapain ke sana? Ya nengokin lah, kan penghuni ruko yang kebakaran sekarang tinggal sementara di rumah Pak Jarot. Oh gitu. Terus kalau sampai sana ngapain? Kok ngapain? Ya bantu-bantu masak apa gimana gitulah. Mereka kan banyak yang kena luka bakar juga. Lah, ada korbannya juga toh? Tak kirain cuma kehilangan rukonya, gak ada korban. Heran gua mah sama Janu, padahal kan dia sadar ya kalau salah. Masih aja berlaku gitu, gak ngerasa bersalah. Heran gua juga, ini kalau sampai Pak Jarot tahu, bisa-bisa si Janu dijadiin sate. Baguslah, ntar bikin warung sate kita. Di depan warungnya dikasih baliho gede, ditulis, jual sate daging pelaku kriminal. Ntar jangan cuma Janu, tapi orang-orang yang ngelakuin tindakan kriminal langsung aja dijadiin sate. Mungkin banyak pembeli kali ya, beli sate, terus sampai rumah ujung-ujungnya dikasih buat makan tikus. Selain banyak pembeli, juga banyak wartawan. Lah, kok ada suara ambulan? Iya ya, emang ada orang sakit ya? Itu mah sirine ambulan, tanda bawa orang meninggal, bukan bawa orang sakit. Emang beda-beda, perasaan bunyinya sama aja. Bedalah, cari aja di Google kalau gak percaya. Bentar, HP gua masih di kamar, gua ambil dulu, baru tak cari di Google. Kelamaan lu ah, sekarang kita cari tahu dulu siapa warga kampung kita yang meninggal. Gua gak nyangka Janu pergi secepat ini, padahal kita tadi siang masih ngobrol bareng. Gua juga kaget pas tahu kalau yang meninggal si Janu. Apa jangan-jangan ini balasan buat dia ya Mat? Kan dia yang udah ngebakar rukonya Pak Jarot. Bisa jadi Sat, lagian ini dia meninggalkan kecelakaan pakai motor yang dia beli pakai uang imbalan itu. Lagian sih si Janu udah diingetin masih aja ngeyel, kena azab kan? Gak boleh gitu Sat, kasihan Janunya udah tenang di sana. Masa tenang sih, kan dia meninggal pakai motor yang dibeli pakai uang haram. Udah Sat, gak boleh bicara yang buruk-buruk tentang orang yang udah meninggal. Mending kita doain yang baik-baik aja buat dia. Lagian Janu kan teman kita juga, dia juga sering nolongin kita kan. Iya sih. Makanya jangan karena kejahatan dia kita jadi lupa kalau dia juga punya kebaikan. Tumben encer otak lu, habis makan ikan ya? Makan hati. Kita berdua kan tahu penyebab kebakaran itu rukonya Pak Jarot. Apa kita bilang ke Pak Jarot ya? Biar sekalian gak jadi pikiran di kita, Janu di sananya juga tenang. Bagus sih, tapi lu aja ya yang bilang, gua anterin.
Jadi gitu Pak ceritanya. Astagfirullah, padahal mah si Janu anak yang baik, kenapa bisa sampai berbuat seperti itu? Gara-gara dia pengen punya moge Pak, terus ada kesempatan jadi langsung mau-mau aja tanpa pikir panjang bakalan gimana. Tapi si Janu gak tahu Pak siapa yang nyuruh, katanya bukan orang kampung sini. Itu mah emang bukan orang kampung sini, itu pesaing bisnis bapak dari kota. Jadi selain punya ruko, bapak juga perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Tempatnya di kota, jadi ya banyak pesaingnya. Oh gitu, keren juga ya Pak. Pak Jarod bisa punya banyak usaha gitu. Padahal kata bapak-bapak yang ngeronda gitu mah, Pak Jarod dulu orang yang gak mampu. Alhamdulillah, rezeki gak bakalan ketuker, tapi juga harus usaha. Kalian sebagai anak muda harus usaha semaksimal mungkin, mumpung masih banyak waktu. Iya Pak, kalau gitu kita pamit pulang dulu. Sekali lagi atas nama teman kami si Janu, kami minta maaf. Udah bapak maafin, gak apa-apa, namanya juga masih anak muda, suka bertindak gak mikir dulu.